Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Yuliana dengan NIM A112023151145 dengan kelas A1144 UG1, mata kuliah pembelajaran mesin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai project machine learning, yaitu sistem deteksi dan tracking kehadiran manusia di lingkungan indoor untuk sistem absensi. Nah, di sini saya ada di kelompok 4, yaitu anggotanya ada Sufyan, ada Irgi, ada Tri Yuliana dengan itu saya sendiri, dan teman saya Suci. Kemudian, latar belakang dari proyek ini adalah dalam upaya meningkatkan efisiensi energi dan manajemen ruangan di bangunan modern seperti kantor, rumah sakit, dan smart home, sistem deteksi kehadiran manusia secara real-time menjadi sangat penting. Tidak hanya untuk mengetahui keberadaan seseorang, namun juga menghitung durasi kehadiran guna mendukung aplikasi seperti absensi otomatis, pengawasan pasien, dan evaluasi produktivitas. Beragam metode telah digunakan, mulai dari sensor PIR, kamera depth PLE, hingga radar, namun memiliki keterbatasan masing-masing. Pendekatan berbasis computer vision seperti YOLO menjadi solusi populer karena kecepatan dan akurasinya, namun belum mampu memberikan identitas unik tiap individunya. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan kombinasi YOLO dan Deep Sort menggunakan kamera RGB untuk mendeteksi, melacak, dan menghitung durasi kehadiran secara real-time. Deep Sort memungkinkan pelacakan individu dengan ID unik yang stabil tanpa perlu face recognition, menjadikan sistem ini lebih ringan dan efisien untuk diimplementasikan. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana merancang dan mengembangkan sistem pendeteksi durasi keberadaan seseorang di dalam ruangan menggunakan teknologi computer vision dan deep learning berbasis deteksi postur tubuh. Kemudian yang kedua itu bagaimana sistem dapat mengidentifikasi seseorang secara unik dan melacak waktu kehadirannya di dalam ruangan secara akurat, termasuk saat seorang tersebut keluar dan kembali masuk ke ruangannya. Yang ketiga yaitu apa metode terbaik untuk memastikan bahwa perhitungan durasi keberadaan akan berhenti ketika seseorang meninggalkan ruangan dan melanjutkan kembali ketika orang tersebut masuk kembali. Kemudian tanpa memulai perhitungan dari awal. Selanjutnya yang keempat yaitu bagaimana mengoptimalkan akurasi sistem dalam kondisi lingkungan yang berbeda seperti pencahayaan rendah, gerakan cepat, atau adanya beberapa individu dalam satu ruangan. Kemudian kita masuk ke batasan masalah. Yang pertama, yaitu dataset dalam penelitian ini diperoleh langsung oleh peneliti dan tidak berasal dari sumber publik, melainkan diolah sendiri untuk keperluan analisis. Nah, di sini tuh kami membuat dataset sendiri dengan merekam seseorang yang berada di dalam sebuah ruangan. Nah, yang kedua yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan berbasis computer vision dengan mengombinasikan algoritma YOLO atau You Only Live Once untuk mendeteksi keberadaan manusia di dalam ruangan dan Deep Sort untuk melacak individu sekaligus menghitung durasi kehadiran secara kontinu melalui pemberian ID unik pada setiap orang yang terdeteksi. Kemudian yang ketiga yaitu sistem ini menerima video rekaman dari kamera RGB biasanya yang diunggah oleh pengguna sebagai input, kemudian melakukan deteksi dan pelacakan atau tracking, sekaligus melakukan perhitungan durasi objek berdasarkan ID yang terpantau dalam video tersebut. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem yang mampu mendeteksi manusia di dalam ruangan dan memberikan ID unik sekaligus menghitung durasi kehadiran pada tiap individu menggunakan kombinasi YOLO dan Deep Sort berbasis kamera dan Python secara real-time. Sistem ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan monitoring kehadiran dalam konteks absensi otomatis. Nah, manajemen gedung pintar atau pengawasan invasif di area publik. Kemudian manfaat penelitian yaitu ya bagi universitas yang pertama dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan lebih lanjut bagi penelitian selanjutnya, terutama dalam berbagai pokok permasalahan yang serupa. Kemudian yang kedua yaitu dapat dijadikan rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kajian pembelajaran mesin. Nah, manfaat penelitian bagi penulis yaitu yang pertama menambahkan wawasan dalam pengolahan gambar menggunakan YOLO dan algoritma Deep Sort. Kemudian yang kedua yaitu sebagai media menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama proses perkuliahan, khususnya dalam bidang pembelajaran mesin atau mesin learning.
Kemudian yang ketiga yaitu sebagai bekal ilmu untuk menyelami di dunia kerja. Nah, manfaat penelitian bagi pembaca yaitu sebagai bahan perbandingan, acuan, dan pengetahuan yang dapat digunakan apabila menghadapi permasalahan dan kasus yang serupa. Kemudian yang kedua yaitu dapat dijadikan rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kajian pembelajaran mesin, sebagai salah satu referensi penelitian dalam bidang kajian yang ditekuni. Nah, studi literaturnya yaitu yang pertama, studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai publikasi ilmiah yang relevan. Dan yang kedua yaitu sudah ada banyak usulan teknologi untuk sistem deteksi kehadiran, di antaranya sistem deteksi berbasis Bluetooth Low Energy atau PLE yang mengandalkan sinyal berangkat menggunakan pengguna dan metode machine learning. Selain itu, ada juga sistem deteksi yang memanfaatkan radar gelombang milimeter untuk mendeteksi manusia tanpa menggunakan kamera. Dan yang ketiga yaitu computer vision kini banyak diadopsi karena keefektifannya dalam mendeteksi manusia secara visual hanya dengan menggunakan kamera RGB biasa. Salah satu kontribusi penting di bidang ini adalah YOLO atau You Only Look Once yang diperkenalkan oleh Redmond et al. 2016. Sebuah algoritma deteksi objek real-time yang sangat efisien dan memiliki akurasi tinggi. Kemudian, yang keempat yaitu untuk mempertahankan pelacakan identitas objek antara frame video, deep sort, simple only and real-time tracking yang dikembangkan oleh Bosch et al. Pada tahun 2017 menjadi solusi utama. Kemudian yaitu ada computer vision. Computer vision bertujuan untuk mengotomatisasi tugas visual yang biasanya dilakukan oleh manusia, seperti deteksi objek, pengenalan wajah, pelacakan, dan interpretasi gerakan dalam video digital. Kemudian ada deteksi objek YOLO V8. Model ini sangat cocok untuk tugas deteksi secara real-time, termasuk deteksi posisi tubuh manusia. YOLO V8 mampu mendeteksi objek seperti manusia dan memberikan label berdasarkan posisi seperti duduk atau berdiri hanya dalam hitungan milidetik per frame. Nah, kemudian pelacakan objek deep sort. Deep sort memungkinkan pelacakan objek secara konsisten meskipun terdapat tumpang tindih, gerakan cepat, atau hilang saat dari kamera. Nah, untuk alur penelitian ini yaitu diagram alir tersebut menggambarkan alur penelitian sistem deteksi dan pelacakan kehadiran manusia berbasis YOLO dan deep sort. Proses dimulai dari perumusan masalah dan studi literatur, dilakukan dengan pengumpulan dataset dan pelatihan dataset. Setelah dilakukan pelatihan dataset, dilakukan implementasi atau deployment aplikasi. Kemudian objek penelitian yaitu penelitian ini menggunakan aktivasi posisi tubuh manusia sedang duduk atau berdiri yang terjadi di dalam suatu ruangan kelas. Penelitian ini berfokus pada bagaimana sistem computer vision dapat mengenali dan membedakan posisi duduk dan berdiri seseorang secara otomatis. Nah, selanjutnya itu pengumpulan dataset. Sumber dataset menggunakan dataset publik atau Human Sitting and Standing dari platform RoboFlow. Jumlah dataset terdiri dari 423 gambar beranotasi. Kelasnya yaitu 2 kelas utama, manusia duduk dan manusia berdiri. Alasan pemilihan yaitu relevan dengan tujuan proyek untuk mendeteksi posisi duduk dan berdiri. Langkah-langkah pengumpulan dataset yaitu yang pertama, mencari video dari platform YouTube, kemudian membuat rekaman di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, mengupload video dan mengekstrak ke dalam foto menggunakan platform RoboFlow. Nah, yang keempat yaitu mengambil foto dengan menggunakan platform RoboFlow. Nah, yang terakhir yaitu membagikan dataset menjadi training, testing, dan validation. Nah, pemodelan yaitu yang pertama input kamera. User menginputkan kamera yang dipakai dan dapat mengupload video yang berisikan kegiatan manusia di dalam ruangan. Kemudian deteksi manusia, video yang diupload user dapat diproses dalam YOLO V8 terlebih dahulu untuk mendeteksi dan memberikan bounding box. Kemudian ada tracking dan pemberian ID. Video melalui proses tracking dan pemberian ID yang dilakukan oleh algoritma deep sort. Nah, selanjutnya ada timer. Pada bounding box dilakukan timer jika objek mendeteksi manusia sedang duduk. Nah, tampilkan hasil bounding box, yaitu video yang telah melalui deteksi, tracking, pemberian ID, serta pemberian timer. Video ditampilkan dalam UI di Streamlit.
Nah, untuk pengujiannya, yaitu pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun, termasuk model dan aplikasi berbasis Streamlit, berfungsi dengan baik. Proses pengujian ini mencakup aspek sebagian berikut. Pengujian akurasi deteksi, tujuannya untuk mengukur seberapa akurat model YOLO V8 dalam mengklasifikasikan posisi duduk dan berdiri. Kemudian pengujian tracking dan ID, tujuannya untuk menilai apakah algoritma deep sort berhasil memberikan ID unik secara konsisten kepada setiap individu dalam frame. Kemudian pengujian timer, tujuannya menilai apakah sistem mencatat waktu duduk dengan benar. Metodenya melakukan observasi pada video. Kemudian ada pengujian antarmuka, tujuannya untuk memastikan seluruh fungsi dapat berjalan melalui antarmuka. Aspek yang diuji meliputi upload video dan mendapatkan video hasil yang telah di-tracking tersebut. Kemudian teknik evaluasinya, yaitu evaluasi dilakukan dengan menggunakan metrik Higher Order Tracking Accuracy atau HOTA, yang merupakan metrik komprehensif untuk mengukur kinerja objek. HOTA memperhitungkan 3 aspek utama, yaitu akurasi deteksi objek, konsisten pelacakan identitas atau ID association, dan ketepatan lokasi bounding box. Penggunaan HOTA bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terhadap performa integrasi antara model deteksi YOLO dan pelacakan deep sort. Nah, kemudian yaitu perancangan model, mendeteksi keberadaan individu dan menghitung durasi kehadiran secara otomatis di dalam ruangan. Kemudian video streaming atau rangkaian gambar berupa frame dari kamera, menggunakan YOLO atau You Only Look Once untuk mendeteksi manusia di setiap frame. Selanjutnya, deep sort itu memberikan ID unik dan melacak individu secara konsisten antar frame. Kemudian ada sistem mencatat waktu masuk dan keluar untuk setiap ID. Nah, selanjutnya itu ada durasi kehadiran dihitung berdasarkan interval waktu tersebut. Dan yang terakhir yaitu data dapat dikirim ke sistem lain untuk face recognition atau penyimpanan data absensi. Luaran penelitian yaitu terciptanya sistem pendeteksi objek yang mampu mencatat durasi kehadiran pengguna secara otomatis dan akurat berdasarkan aktivitas fisik di dalam ruangan. Nah, target capaiannya yaitu sistem dalam mengenali aktivitas objek. Sistem juga mampu mempertahankan ID penggunaan yang melakukan pergerakan sementara seperti keluar kelas untuk ke kamar mandi tanpa mencatat sebagai ID baru. Dengan tingkat kesalahan deteksi sesi ganda kurang dari 10%, ID individu tetap konsisten antara frame dan tidak terganti meski ada oklusi sementara. Nah, diuji pada pencahayaan rendah, banyak orang dalam frame, dan sudut kamera bervariasi. Sistem tidak menghitung ulang dari awal saat individu kembali masuk ke ruangan. Nah, kesimpulannya yaitu dari hasil penelitian yang telah dilakukan dalam pengembangan sistem deteksi, menggunakan YOLO V8 dan tracking sekaligus menghitung durasi menggunakan algoritma deep sort, dapat disimpulkan bahwa metode ini efektif dalam melakukan deteksi dalam pelacakan sekaligus menghitung durasi. Dataset yang digunakan memiliki nama Classroom Sit Tone Detection. Nah, dan mencakup 423 gambar suasana kelas yang terdapat manusia sedang duduk dan berdiri. YOLO V8 berhasil untuk melakukan deteksi dan algoritma deep sort untuk melakukan tracking sekaligus penghitungan durasi. Proses pengelolaan data dilakukan menggunakan Python dengan implementasi aplikasi berbasis Streamlit untuk memudahkan pengguna dalam melakukan input video untuk mendapatkan hasil deteksi dan tracking sekaligus menghitung durasi. Penelitian selanjutnya yaitu untuk penelitian di masa mendatang, pengembangan sistem diarahkan menuju ke implementasi secara real time, di mana proses deteksi dan pelacakan objek dapat berlangsung secara langsung menggunakan kamera video sebagai sumber input. Hal ini memungkinkan sistem untuk beroperasi tanpa perlu proses unggah video secara manual, sehingga lebih responsif dan mendekati penerapan di dunia nyata, seperti dalam sistem pemantauan ruangan atau absensi otomatis. Nah, sekian untuk presentasi ini. Nah, saya akan melanjutkan ke bagian implementasi kodenya. Nah, di sini saya akan mendemokan terlebih dahulu. Nah, di sini tuh adalah tampilan utama pada aplikasi Streamlit yang sudah kelompok kami buat. Nah, di sini yang pertama yaitu kita harus mengupload video terlebih dahulu.
Setelah kita mengupload, kita menunggu sampai proses video selesai. Nah, jika sudah berhasil, maka akan otomatis keluar pesan yaitu video berhasil dimuat. Nah, setelah berhasil dimuat, maka akan otomatis itu kita akan memproses tracking dari video yang telah diinputkan tadi. Nah, ini tuh cukup lama untuk mendeteksi orang tersebut. Nah, di sini saya sudah punya yang berhasil. Nah, ketika sudah berhasil atau video sudah di-tracking sampai akhir, maka di sini akan keluar lagi untuk download video hasil yang sudah di-tracking tersebut. Nah, di sini juga kita bisa untuk mendownload datasetnya. Coba kita download video hasil. Nah, di sini video hasilnya, contohnya seperti ini. Nah, ini merupakan tampilan video yang sudah di-tracking. Di sini, itu tuh terdapat ID orang tersebut, kemudian ada pencatatan waktu seberapa lama dia duduk dan seberapa lama dia berdiri. Nah, ketika dia duduk, maka otomatis waktu akan dicatat yaitu per second. Nah, ketika misalkan dia berdiri, maka akan waktunya mengulangi lagi. Nah, ketika mau duduk lagi, maka waktunya akan melanjutkan saat duduk tadi. Nah, ini masih banyak anomali di dalam sini dan ID-nya itu terkadang masih tertukar. Nah, kita akan lanjut ke saat kita download datasetnya, maka di sini menampilkan ID, terus dia seberapa lama dia duduk dan seberapa lama dia stand. Nah, ini tuh merupakan memunculkan hasil akhir ketika dia duduk dan saat berdiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan pembuatan aplikasi ini. Nah, yang pertama itu kita membuat dataset terlebih dahulu. Setelah kita membuat dataset dan datasetnya sudah dilabeli seperti ini, kita itu mengimportkan datasetnya dengan RoboFlow. Untuk kami menggunakan YOLO V8. Kemudian kita langsung saja continue. Nah, di sini kita sudah dapat codingnya untuk mengakses dataset tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke tahap model YOLO, di mana kita salin coding tadi yang udah kita download di RoboFlow, kemudian kita paste di bagian collab-nya. Kemudian jangan lupa PIP install Ultralytics, itu tuh untuk mendeteksi objek menggunakan YOLO. Nah, setelah install berhasil dan import berhasil, maka kita langsung saja ke permodelan YOLO, yaitu kita dengan menggunakan model train. Nah, setelah menentukan epoch dan hasilnya setelah di-run itu selesai, maka kita akan mendapatkan base PT dalam model tersebut. Setelah permodelan selesai, maka kita akan ke tracking-nya. Nah, setelah permodelan YOLO udah selesai mendapatkan base PT, maka kita akan langsung tracking menggunakan DeepSort. Nah, di sini tuh kita install dulu dependensi buat YOLO V8 dan DeepSort. Nah, Torch ID itu tuh untuk mempertahankan pada sebuah ID. Kemudian kita import juga TV2, import Torch, dan import nanti SNP. Kemudian kita load the YOLO V8 model. Nah, di sini tuh kita mengambil model YOLO. Nah, di sini tuh kita mengambil model YOLO yang sudah kita dapatkan saat kita training model tadi. Kemudian dipanggil, saat sudah dipanggil, nah kita tuh bisa menggunakan trackingnya di sini. Ini untuk nge-tracker menggunakan DeepSort. Nah, untuk pemrosesan video, yang pertama yaitu buka video, kemudian ambil ukuran frame dan FPS. Nah, di sini tuh kita juga bisa menentukan kayak frame-nya mau seberapa dalam video tersebut ditampilkannya. Nah, setelah itu kita tuh inisialisasi penulisan output video. Nah, ketika sudah berhasil, itu maka kita filenya menjadi bernama output. Kemudian, ini adalah frame untuk menampilkan
bounding box-nya buat tracking pada video tersebut. Nah, ini untuk mengetahui apakah manusia itu sedang berdiri atau duduk. Kemudian ini untuk saat hasilnya selesai. Nah, setelah selesai, maka kita akan masuk ke konfirmasi penyimpanan. Nah, setelah itu, ketika sudah berhasil, oh ya, di sini tuh ada proses di mana kita harus menginputkan video terlebih dahulu. Setelah menginputkan video, maka kita proses video frame by frame with detection and tracking. Setelah selesai, maka akan munculkan di sini. Ini adalah trackingnya. Kemudian setelah tracking selesai, maka kita akan mendapatkan hasil dari tracking tersebut. Nah, di sini saya juga implementasikan ke dalam saat deployment menggunakan Streamlit. Nah, di sini kita itu terdapat library yang digunakan yaitu Streamlit, digunakan untuk membangun antarmuka web interaktif. Kemudian ada Ultralytics yaitu library resmi untuk YOLO V8 untuk deteksi objek. Kemudian ada DeepSort Real-Time yaitu digunakan untuk pelacakan objek secara real-time antar frame. Kemudian ada OpenCV Python Headless yaitu cocok untuk server atau Streamlit Cloud. Kemudian ada Pillow yaitu digunakan untuk manipulasi dan konversi gambar, misalkan dari array ke image atau image ke array. Nah, kemudian ada Torch yaitu framework deep learning yang digunakan oleh YOLO V8. Nah, kita langsung bahas ke aplikasinya. Di sini kita tuh import library yang dibutuhkan yaitu yang pertama import Streamlit ST yaitu untuk membuat antarmuka web, kemudian import CV2 atau OpenCV untuk pemrosesan video, kemudian ada import NumPy SNP untuk array dan operasi numerik, kemudian ada pil itu tuh untuk memproses gambar. Nah, import temp file itu untuk menyimpan file sementara. Nah, import OS itu untuk operasi file, import time itu untuk menghitung waktunya. Nah, from Ultralytics import YOLO itu library yang pada YOLO V8 untuk deteksi objek. Kemudian from deep learning real time the DeepSort and short tracker import DeepSort itu tuh untuk pelacakan objek. Nah, ada from collection import default dict itu tuh untuk menyimpan data timer. Kemudian ada import pandas SPD untuk membuat dan menyimpan data tabel CSV. Kemudian yang selanjutnya itu konfigurasi halaman Streamlit. Nah, ini tuh halaman untuk antarmuka pada Streamlit. Nah, ini tuh halaman untuk Streamlit-nya. Nah, di sini codingnya. Kemudian ada kelas untuk menghitung durasi postur. Nah, di sini tuh menggunakan kelas postur timer. Ini tuh untuk menyimpan waktu durasi duduk dan berdiri per orangnya. Nah, ini juga menyimpan status terakhir duduk atau berdiri tiap orang. Nah, self last update itu tuh menyimpan waktu terakhir yang terdeteksi. Kemudian dev update itu tuh untuk jika orang baru terdeteksi, maka inisialisasi waktunya akan berubah menjadi awal lagi. Nah, kemudian hitung waktu yang telah berlalu sejak deteksi terakhir. Nah, jadi itu kayak kita semisal duduk, berdiri lagi, terus kita duduk lagi. Nah, waktu duduk itu tuh akan mengulang waktu yang setelah duduk pertama tadi. Nah, tambahan waktu jika postur masih sama. Kemudian dev get time itu tuh mengembalikan waktu dalam detik atau dibulatkan. Kemudian dev reset itu tuh reset data timer jika diperlukan. Kemudian ada fungsi untuk menampilkan teks dengan latar belakang, yaitu membuat kotak teks dengan latar belakang berwarna agar mudah dibaca. Nah, ini tuh fungsinya untuk mengambil saat seperti ini. Seperti saat, nah ini bounding box-nya ini tuh kan teksnya, itu tuh ada ID, terus ada berapa lama dia berdiri atau duduk, kemudian ada statusnya. Ini ya. Kemudian ada fungsi untuk menghasilkan warna unik per orang. Nah, ini kayak biar bounding box-nya itu warnanya berbeda-beda, menghasilkan warna yang tidak sama satu dengan yang lain. Kemudian ada model YOLO dan tracker DeepSort. Nah, di sini tuh pertama kita ada ganti dengan YOLO V8 yang telah dilatih. Nah, ini tuh BSPT tadi merupakan model yang udah dilatih menggunakan YOLO V8. Nah, ini adalah model trackernya menggunakan DeepSort.
Nah, di sini adalah ada function buat upload video. Nah, ini merupakan tampilan dari UI-nya ini, upload video. Nah, selanjutnya kita menyimpan video ke file sementara. Nah, jika semisal buka video dengan OpenCV. Nah, ketika video berhasil, maka akan dimuat. Nah, ketika gagal, maka akan memunculkan error. Nah, di sini contohnya ketika berhasil, akan menampilkan video kemudian di tracking kan. Terus habis itu dapat menampilkan resolusi, VPS-nya, dan frames-nya. Contohnya ini. Resolusinya yaitu menampilkan VPS dan frames-nya. Selanjutnya, ada area tampilan, frame, dan progress-nya. Nah, di sini tuh kayak tampilan buat progress-nya. Menampilkan. Nah, selanjutnya ada proses frame by frame video. Nah, di sini ya, ketika deteksi objek dengan YOLO, kemudian kita akan menampilkan hasilnya, kemudian update pelacakan orang, dan menampilkan kotak dan teksnya. Nah, selanjutnya itu ada update timer posturnya, kemudian menampilkan teks di atas objek. Nah, contohnya di sini. Ini, menampilkan teks di atas objeknya. Kemudian, ada tampilan frame di Streamlit-nya. Kemudian, jika sudah selesai, maka akan menampilkan video selesai diproses. Contohnya yaitu ini. Bagian tadi sudah sih. Nah, setelah itu, jika sudah selesai, maka tombol download video dan CSV akan muncul dan pengguna bisa mendownload video yang sudah di-tracking atau mendownload dataset pada tracking tersebut. Nah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan atau pengucapan dalam presentasi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.